Oke, pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai interest rate and bonds valuation. Sebelumnya kita akan bahas dulu interest rate. Apa sih interest rate itu? Interest rate atau required return disebut sebagai yang mempresentasikan nilai daripada uang atau harga daripada uang tersebut, price of money lah. Intinya kalau kamu mau dapetin uang segitu kan ada yang harus dibayar kan untuk bisa mendapatkan uang seperti itu gitu ya. Contoh mau pinjam uang 100 juta, harus ada bunganya 10%. Artinya kalau kita mau dapat 100 juta ya kita mesti sebenarnya sediain lebih gitu. Sediain lebih 10% daripada 100 juta yaitu 10 juta untuk bisa mendapatkan uang tersebut gitu. Nah, interest rate itu diatur gitu. Jadi nggak sembarangan tapi ada yang mengaturnya untuk mengontrol aliran uang gitu. Jadi jangan sampai kebanyakan uang yang beredar di pasar, jangan sampai juga kesedikitan uang yang beredar di masyarakat gitu. Saya bilang seperti itu ya. Ini harus diatur tentang supply and demand daripada uang tersebut. Maka contoh kayak sekarang lagi kondisi seperti ini, banyak orang yang butuh uang untuk apa modal kerja, maka suku bunga diturunkan. Suku bunga Bank BI sekarang di Indonesia tuh lagi 4%, itu diturunin, itu bulan Agustus baru diturunin lagi. Nah, di Amerika pun sama, Amerika itu yang ngatur Federal Reserve System, jadi kayak Bank BI, Bank BI, Bank BI, Bank BI digabung, nah itu di Amerika kan state, negara state ya, United States. Maka gubernur-gubernur banknya itu tuh digabung ke dalam yang namanya Federal Reserve System atau kita sebut sebagai Fed. Nah, sekarang pemimpinnya menegaskan bahwa suku bunga di sana tuh lagi 0 sampai dengan 0,25%. Jadi nggak bisa lebih daripada 0,25%. Why? Karena membantu untuk pergerakan perekonomian di Amerika gitu. Dan karena Amerika kan negara adidaya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Amerika sampai kenapa-napa ya semua negara juga bisa kena gitu. Kena akibatnya gara-gara Amerika gitu. Nah, di sana juga lagi kenapa lagi segitu? Lagi rendah banget suku bunganya supaya tadi tidak banyak pengangguran karena kemarin gara-gara Covid di Amerika tuh penganggurannya banyak banget bahkan kayak bisa bilang lebih banyak daripada di Indonesia. Seperti itu, teman-teman. Nah, mereka mengatur interest rate ini supaya tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah juga ya untuk mengatur inflasi dan juga economic growth. Gitu. Kalian bisa cari-cari di beritanya di CNBC seperti itu ya atau koran kontan ya gitu. Nah, itu banyak sekali berita-berita tentang Fed. Nah, teman-teman, interest rate itu tadi mempresentasikan, merepresent gitu ya, the compensation that a demander of fund harus bayar ke yang punya uangnya. Karena ketika uang itu kita terima, ada yang namanya tadi kita harus membayar sekian gitu kan untuk biaya memperoleh uang tersebut. Nah, itu kita sebut dengan yang namanya cost of borrowing. Cost of borrowing-nya itu adalah interest rate-nya, teman-teman. Nah, karena kalau misalnya perusahaan mengeluarkan bonds, kertas utang gitu ya, surat hutang, atau kita mengeluarkan saham, nah itu tuh semua ada cost of borrowing-nya teman-teman, ada cost-nya untuk bisa memperoleh uang itu. Nah biasanya uang itu kan buat apa? Buat usaha kan, buat diusahakan kembali. Nah uang yang diusahakan kembali atau kita masukin ke sebuah proyek atau masukin ke sebuah bisnis gitu ya, diharapkan pengembaliannya lebih dong daripada yang tadi kita pinjam. Contoh tadi balik lagi ke kita pinjam 100 juta, ada bunganya 10%. Jadi kalau kita mau usaha, kalau bisa nih usaha kita jangan pengembaliannya di bawah 10%, karena kita bayar ke bank juga udah 10%, atau bayar ke yang tadi minjemin. Bayar ke yang minjemin juga udah 10%. Usaha kita ini harus lebih daripada 10%. Itu prinsip utamanya. Maka yang di usaha kita punya namanya required return. Kita pengennya dapat lebih daripada 10%. Kenapa? Kita harus bayar 10% ke investor. Seperti itu. Simpelnya ya. Nah, kita masuk ke yang lebih makroekonomi gitu mungkin ya. Ada yang namanya real rate of interest. Jadi sebenarnya dari mana sih suku bunga itu berasal gitu? Bukan sembarangan orang catat-catat aja angkanya berapa, enggak, tapi dari perhitungan juga ada yang namanya demand and supply gitu. Titik equilibrium itu yang dicari. Oh, kalau titik ini ada orang yang punya uang sekian banyak, ada yang minta sekian banyak gitu kan. Itu kan titik demand and supply akhirnya ketemu gitu kan, dari garis demand, garis supply akhirnya ketemu titik equilibriumnya. Lalu itu ada yang namanya real rate of interest gitu. Nah, jadi betul-betul itu karena demand and supply. Tapi itu hanya terjadi pada perfect world yang mana tidak ada inflasi.
nggak mungkin kan gitu. Sebenarnya gimana-mana juga nggak mungkin nggak ada inflasi. Maka nanti akan kita bahas selanjutnya. Gimana kalau misalnya ada inflasi? Sekarang kita lihat dulu ke grafiknya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Ini yang kuning itu grafik daripada supply, jadi supply-nya ini ya, supply dan demand. Nah, ketika supply-nya jadi lebih banyak gitu ya, demand-nya segitu-segitu aja, maka akan turun si real rate of interest-nya gitu. Karena ini uangnya semakin banyak gitu ya, orang yang punya semakin banyak, yang punya uang, yang mau pinjemnya segitu-gitu aja, maka suku bunga itu akan turun gitu. Kebalikannya, kalau misalnya yang supply-nya sedikit, demand-nya banyak, kalian bisa tahu gitu gimana. Nah, lalu gimana dengan di Indonesia gitu? Kenapa sih harus diturunin suku bunganya? Sama seperti di Amerika juga diturunin suku bunganya. Yaitu teman-teman supaya orang-orang pada pinjam uang gitu, pada pinjam uang untuk bisa muterin lagi usahanya. Nah, itu salah satu yang kenapa negara itu lagi banyak ngeluarin namanya bonds. Nanti kita akan bahas tentang bonds atau obligasi ya bahasa Indonesianya. Obligasi itu lagi dikeluarin sama negara buat apa? Ya buat mendanai sebenarnya orang-orang yang pada mau support lagi gitu. Jadi kita sama-sama support lah. Oke, ini tentang real rate of interest. Kemudian gimana tadi kan kalau real rate of interest itu nggak memperhitungkan inflasi kan, sedangkan inflasi itu tetap ada, risiko tetap ada. Maka inflasi dan risiko ini digabung namanya inflation premium gitu. Jadi ya betul-betul inflasi yang diperkirakan sekian banyak. Inflasi itu apa sih? Inflasi itu salah satunya adalah kenaikan harga, teman-teman. Jadi contoh kayak dulu gitu ya, beberapa tahun yang lalu itu kalau beli beras ya cuma Rp8.000, sekarang harus Rp12.000, ada jam sampai Rp14.000 gitu. Nah itu kan sebenarnya ada kenaikan setiap tahun gitu, jadi ada kenaikan berkala. Nah itu kita bisa sebut sebagai inflasi. Harga-harga pada naik, kenapa ya? Orang-orang makin butuh gitu ya untuk mereka spendingnya butuh lebih banyak seperti itu. Jadi akan ada kenaikan. Bisa juga karena adanya kelangkaan dan sebagainya, teman-teman. Nah, inflasi tadi kita kodein dengan IP. Kalau tadi real rate kita kodein dengan R bintang. Nah, kalau lalu gimana sih biar tahu sebenarnya sudah ada inflasinya gitu. Nah, biasanya kalau ada inflasinya itu sudah terkandung ya di dalam yang namanya tadi seperti ORI gitu ya, itu udah menghitungkan inflasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang ORI lagi di 5, sekian persen gitu. Nah, itu sebenarnya yang real rate-nya 4, sisanya itu inflation premium-nya, teman-teman. Nah, inflation premium itu driven by investor expectation about inflation gitu. The more inflation they expect, the higher will be the inflation premium and the higher will be the nominal interest rate. Nah, kalau di Amerika gitu ya ada namanya US Treasury Bill. US Treasury Bill itu yang di bawah 12 bulan ya. Kalau US Treasury bonds itu yang di atas 12 bulan. Nah, itu udah menghitung, teman-teman. Sama kayak di kita juga. Tadi Bank BI udah punya BI rate-nya berapa, 4%, tapi kalau misalnya kita Indonesia keluarin ORI gitu, itu udah menghitung inflasi, karena kan kalau di atas 12 bulan udah tentu ada inflasi dong. Jadi mereka sudah memperhitungkan adanya inflasi. Nah, berikutnya adalah nominal rate of interest. Yang adanya nominal rate of interest adalah actual rate daripada interest yang di-charge ke supplier dan juga akan harus dibayar oleh demander. Ada dua yang mempengaruhi real rate of interest. Selain tadi inflasi, yang kedua adalah risk premium. Artinya apa risk premium? Di dalam perusahaannya itu, artinya di dalam perusahaannya itu ada risiko seberapa besar gitu. Contoh kayak perusahaan nih, kalau tadi kan kita ngomongin tentang negara. Kalau negara kan risikonya apa sih? Risiko negara adalah bangkrut. Tapi seberapa banyak sih negara yang bangkrut gitu kan nggak banyak banget. Tapi kalau perusahaan bangkrut kan banyak gitu. Dan ya resiko bisnis itu kan ada. Contoh, kalau misalnya perusahaan yang bergerak di bidang energi, misalnya batu bara gitu kan ya, mereka mengeluarkan mengeluarkan surat utang. Sudah tentu risk premiumnya lebih tinggi daripada perusahaan cukur rambut misalnya. Kamu mau buka cukur rambut, punya resiko pasti akan lebih rendah daripada yang perusahaan tambang gitu. Kenapa ya? Cukur rambut resikonya apa sih? Paling
salah potong gitu. Tapi kalau untuk ditambang kan risikonya misalnya diruntuh atau apa, atau ada masalah di dalam tanahnya sendiri gitu. Kenapa gitu misalnya. Nah itu risk premium. Jadi kalau risk premium ini benar-benar tergantung kepada bisnisnya sendiri. Tapi kalau inflation expectation atau inflation premium ini ya se-Indonesian gitu ya, senegaraan semua. Nah ini rumusnya teman-teman. Ini real rate, yang R bintang itu adalah real rate, kalau yang IP itu adalah inflation premium, yang ini adalah risk premiumnya. Nah, kalau real rate ditambah dengan inflation premium itu namanya risk free rate atau kita singkat sebagai RF. Risk free rate. Jadi udah bebas risiko gitu. Ya, jadi ini sudah risk free rate alias yang memang seperti inilah gitu yang akan terjadi. Ini biasa tercermin daripada bonds gitu ya, daripada bonds pemerintah atau kita kalau di Indonesia namanya obligasi retail Indonesia, surat utang negara dan sebagainya. Nah, ini yang bebas daripada yang sudah mengandung inflasi gitu ya. Sekali lagi, real interest rate itu kan tadi perfect world ya yang ada di titik keseimbangan equilibrium. Tapi kalau misalnya sudah sama inflasinya, ya kita harus tambahin, itu namanya risk free rate. Lalu, kalau perusahaan itu sendiri seperti apa, bisnisnya seperti apa, risiko bisnis seperti apa, ini sebutnya dengan risk premium. Kalau untuk di soal-soal, kita risk premium itu dikasih teman-teman. Tapi kalau misalnya di dunia nyatanya, ya kita mungkin harus cari ya, kita harus ngebandingin antara beberapa beberapa perusahaan di industri yang sama, dilihat seperti apa risk premiumnya, kemudian ini di levelan yang berapa. Nah ini tergantung kepada industrinya teman-teman. Nah ini datanya sebenarnya bisa dicari, cuman kalau misalnya di soal ini dikasih. Untuk risk free rate ini juga biasanya dikasih teman-teman. Nah ini risk free rate ditambah dengan risk premium menjadi nominal rate atau actual rate of interest. Seperti itu ya. Jadi actual rate of interest terdiri dari real rate ditambah dengan inflation premium ditambah dengan risk premium. Nah, inflation premium sama real rate itu kalau digabung jadi risk free rate. Kalian teman-teman harus ingat tentang ini dan awas kata-katanya jangan sampai salah ya. Kita pakai contoh di sini. Bisa dilihat sebelah sini bahwa kalau semakin lama maturity-nya alias pinjaman utangnya semakin panjang, risiko kan semakin tinggi juga ya teman-teman ya. Maka nominal rate of interest juga pasti tinggi gitu. Nah, atau kita sebut yang tadi ya risk free rate-nya ya, risk free rate-nya itu pasti lebih tinggi dong gitu. Karena kan ya inflasi tadi semakin banyak dong artinya. Nah, ini bisa dilihat kalau maturity 3 bulan, nominal interest rate-nya 1,06, real rate-nya kalau 0,7 berarti ada inflasi 0,36 di dalam 3 bulan tersebut. Begitu juga dengan baca yang ini, kalau 30 tahun ya nominalnya seperti ini, real rate-nya 0,7, inflation premiumnya 4,79. Nah ini kita belum bicara tentang risk premium daripada perusahaannya ya. Nah ini kalau kita perhatikan dengan US Treasury Bonds. US Treasury Bonds itu artinya yang lebih daripada 1 tahun gitu ya. Nominal interest rate-nya 3,18. Nominal interest rate atau risk free-nya berarti kan sudah mencerminkan bahwa ada inflation premium, tapi risk premiumnya kalau di negara mah kan nggak ada, gitu. Di negara tuh dianggapnya nggak ada, gitu. Karena negara ya tadi sekali lagi ya risikonya kecil sekali. Tapi kalau corporate perusahaan ada yang high quality, nah ini ada risk rating ya teman-teman ya. Kalau ratingnya ini kalau AAA berarti dia ratingnya bagus. Dia istilahnya resiko tanda kutip resiko bangkrutnya gak gede-gede amat lah gitu. Ini medium spekulatif. Kalau dia spekulatif ini semakin tinggi nih nominal interest rate-nya. Gitu. R-nya udah semakin tinggi. Atau actual interest rate gitu ya, nominal atau actual interest rate-nya semakin tinggi. Nah, jadi pembedanya gimana? Ini teman-teman, kita bisa cari risk premiumnya. Yang jadi patokan adalah US Treasury Bonds, atau kalau di Indonesia itu ORI. Karena US Treasury Bonds sudah mengandung risk, dia sudah risk free rate.
udah dari real rate tambah dengan inflation premium, tapi risk premiumnya 0. Nah, maka untuk corporate bonds, dia patokannya ke sana tadi. Itu kalau ada selisih, artinya itu adalah risk premiumnya. Demikian untuk yang interest rate. Nah, di sini kita lihat dulu ada risk premium komponen. Misalnya dari komponen risiko apa sih sebenarnya yang ada di dalam perusahaan gitu ya. Risk premium itu apa aja? Risk premium itu ada default risk, ya tadi ini risiko bangkrut, kemudian maturity risk adalah semakin panjang, kalau kita punya bonds-nya makin panjang, ya risiko semakin tinggi dong, udah tentu ya. Ada contractual provision risk juga. Semuanya nanti kalian bisa lihat kembali di slide yang saya berikan. Berikutnya kita akan masuk ke corporate bonds. Corporate bonds, bonds itu adalah long-term debt instrument yang kita harus bayar kepada bondholder specific amount of periodic interest rate katanya over specific period of time. Kita pernah bahas ini tentang bonds itu di AKD. Bonds itu punya prinsipal alias kita minjemnya berapa, kemudian maturity date-nya kapan, dan berapa kupon rate-nya. Gitu. Ya ini interest rate sih sebenarnya, kupon rate itu cuma pembeda aja. Kalau kupon itu bahasanya untuk yang di bonds gitu atau di obligasi itu sebutannya kupon. Di Indonesia pun sebutannya kupon. Kenapa sih kupon? Ya memang untuk pembeda juga ya. Yang harus dibayar secara periodically, bisa setahun sekali, bisa setahun 2 kali, bahkan ada yang setahun 12 kali setiap bulan gitu ya, tergantung daripada perjanjiannya nanti. Nah, corporate bonds ini principal, maturity date kapan, ada coupon rate-nya. Ada juga namanya current yield. Current yield itu adalah annual interest, ya, income-nya dibagi dengan current price of the security. Jadi sekarang kita lagi dapatnya berapa setahun ini, setahun dapat bunganya berapa, atau kita harus bayar bunganya berapa gitu ya, dibagi dengan current price of the security. Tapi kalau contohnya kita lagi beli gitu, kita yang mau beli ya, kita juga harus lihat-lihat, ini bonds kita tuh bagus nggak sih sebenarnya gitu. Pertama adalah dari tadi current yield, yaitu annual interest yang kita dapatkan dibagi dengan current price daripada security tersebut, daripada bonds tersebut. Jadi kayak masih worth atau enggak sih gitu, karena kita bayarnya bagus nggak sih sebenarnya bondsnya, itu bisa kelihatan dari current yield dan juga yield to maturity. Yield to maturity itu adalah sebenarnya compound rate of interest. Jadi nanti interest yang kita dapetin berapa sampai dengan nanti dia mature-nya dibagi dengan, nanti ada rumusnya teman-teman ya. Tapi intinya adalah dia yang akan kita dapatkan, kemudian berapa yang harganya sekarang gitu. Nah, ini salah satu yang yang harus diperhatikan juga ketika nanti kita mau beli bonds atau mau beli obligasi. Berapa YTM-nya? Apakah itu worth nggak untuk dibeli? Jangan-jangan YTM-nya kerendahan, tapi kita belinya jadi kemahalan gitu. Nah, ini biasa kalau udah di pasar sekunder ya, kalau dari pasar sekunder itu perlu diperhatikan YTM-nya. Oh, apa sih itu pasar sekunder sama pasar primer gitu? Sekunder itu kalau kita udah jual beli, contohnya saya udah punya bonds, udah punya ori, itu saya mau jual sama kalian. Nah, itu artinya pasar sekunder. Tapi kalau pasar primer, saya langsung beli. Saya langsung beli ke bank kustodiannya gitu. Misalnya bank NISP, saya beli ke bank Permata atau ke bank BCA atau segala rupa. Nah, itu primer gitu ya, pasar primer. Tapi kalau sekunder itu kalau saya udah beli itu saya jual lagi. Karena memang bisa dijual belikan. Lalu ada yield curve juga yang mereka secara graphically menampilkan relationship antara waktu sama end yield for debt in a given risk class. Nanti kita akan bahas yang ini juga ya, teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke yang obligasi negara. Obligasi negara, jadi kalau tadi kita bicara tentang yang di luar negeri gitu atau yang secara umum seperti apa, kalau kita bicara tentang negara Indonesia juga punya obligasi, teman-teman. Obligasi negara atau surat utang negara itu jangka waktunya lebih daripada 12 bulan. Bisa saja pakai kupon, bisa juga tanpa kupon. Ini saya ambil dari DJP Kementerian Perekonomian Keuangan, sorry. Nah, atau bahasa Inggrisnya gitu, obligasi negara itu bahasa Inggrisnya treasury bonds. Hati-hati ya, ada treasury bonds, ada treasury bills gitu. Nah, kita bicara dulu tentang treasury bonds yang lebih daripada 12 bulan. Yang lebih daripada 12 bulan ini bisa dibayar, tadi bisa diterbitkan pakai kupon, bisa juga nggak ada kupon. Nah, kok bisa sih? Gitu. Kita bahas ya. Kalau yang pakai kupon, itu dia harus bayar. Setiap kapan tuh ada tulisannya, dia bisa bayar sebulan sekali, atau setahun sekali, atau setahun 2 kali. Nah, itu
secara reguler. Jadi nanti dapetin bunga, kalau kita ya investasi di bonds, di obligasi negara, kita dapetin bunga sesuai dengan tanggal kuponnya, kemudian nanti pas lagi jatuh tempo, kita akan dapetin pokoknya. Pokok kita akan kembali, gitu. Nah, contoh obligasi negara yang pakai kupon itu ya seri FR. FR ada banyak teman-teman, dan seri variable rate. Tapi biasanya saya pakainya seri FR gitu ya, karena yang bisa dibeli retail. Lalu zero coupon bonds. Kalau zero coupon ini gimana dong? Nah, ini yang pernah dibahas juga lagi AKD, artinya kalau misalnya negara mau pinjemnya 1M gitu ya, dengan bunga 10%, ya berarti negara akan dapetinnya 900 juta aja. Bener ya? Ya hitungannya lah. Jadi 1M dikurangin dengan 10%-nya. Nah, itu jadi sebenarnya didiskon gitu. Jadi kita emang nggak akan dapetin bunga, tapi kita minjemin duitnya, jadi nggak sebanyak itu. Tapi nanti pas lagi maturity date, ya mereka harus kembaliin sesuai dengan berapa si utangnya gitu, berapa total utang yang memang di-state di awal. Jadi kalau misalnya kayak kalian mau pinjam uang ke saya 1 juta, saya bilang udah kamu nggak usah bayar bunganya, saya nggak kena bunga. Tapi kamu dapetnya cuma 900.000 ya. Nah itu tuh sebenarnya kuponnya udah include di situ. Jadi sebenarnya itu zero coupon bonds, atau ya disebut juga sebagai diskon paper gitu. Nah, jadi keuntungan dapat dari mana? Investor dapatnya daripada capital gain yang diperolehnya. Ini treasury bonds, alias yang lebih daripada 12 bulan. Kalau kurang dari 12 bulan, ada yang namanya surat pembenaran negara. Atau di luar negeri sana, di Amerika, sebutannya T-bills. Treasury bills gitu ya. Nah, ini kurang dari 12 bulan, pembayaran bunganya juga secara diskonto. Kemudian ya sebenarnya sama-sama aja sih, ada bunganya juga ya. Nah, ini surat berharga negara, teman-teman. Jadi, di negara Indonesia ini punya surat berharga negara, ada yang rupiah, ada yang falas. Jadi, yang seperti waktu kemarin itu kita berhutang, kita jual obligasi ke luar negeri, yang beli itu banyak ke Cina. Itu obligasi panjang ya, kalau nggak salah utang jangka panjang hampir 30 tahun ya, kalau nggak salah. 30 atau 50, saya agak lupa. Tapi itu yang beli memang banyaknya orang luar gitu. Untuk apa ya? Mereka jadi invest di kita gitu, invest di Indonesia gitu, untuk support ke Indonesia. Itu ada teman-teman. Dan itu laku di pasaran. Jadi karena Indonesia katanya ekosistemnya oke kemarin itu, dan sekarang juga sebenarnya dengan adanya peraturan itu yang baru, ya Indonesia ekosistemnya cukup baik sebetulnya untuk investor. Memang di dalam negeri ya kita harus support ya, kitanya harus nambahin skill kita juga supaya bisa bersaing dengan yang lain. Oke, tapi itu hal yang lain teman-teman. Saya nggak mau bahas itu tentang yang lagi ngehits. Kita bahas aja surat berharga negara. Surat berharga negara yang rupiah kebagi dua teman-teman. Ada yang lelang, ada yang non lelang. Nah, yang lelang ini ada yang SUN, surat utang negara yang konvensional, untuk yang ada juga yang syariah. Nanti dibagi dengan SPN, ada juga yang ON, SPNS, ada yang PBS. Nah, ini bedanya ini dilelang biasanya. Kita kalau misalnya untuk yang kita mau beli gimana? Kita bisa beli yang ini yang non lelang, yang retail. Jadi ya kita beli aja gitu. Kayak sekarang lagi ada ORI 18, ya bisa dibeli sama kalian. Kalian boleh kok beli. Cuman mulai dari 1 juta kok. Kita bisa support ke Indonesia. Ada lagi kemarin ST yang keluar ya kalau nggak salah, atau SR yang keluar. Nah itu kita untuk support ke Indonesia juga, gitu, ke negara kita. Jadi ya kalau mau support negara, ya jangan banyak omong gitu ya, tapi dengan tindakan. Salah satunya adalah membeli surat berharga negara. Dari kita untuk kita kan, jadi balik lagi. Nah, ini ada yang konvensional, ada juga yang syariah. Kalau yang syariah, sukuk tabungan, ada lagi sukuk retail. Singkatannya ST atau Sukri, SR ya. Nah, ada yang surat utang negara yang konvensional juga, dibagi SBR sama ORI. Dibagi dua ya, ada yang SBR, ada yang ORI. Apa bedanya? Ini ORI. Nah, ini kalau yang ORI pernyataan surat utang negara, kalau yang SBR tadi pernyataan juga sama-sama ya. Kalau yang syariah itu anggapannya berarti penyertaan terhadap aset negara. Nah, ORI jangka waktunya lebih panjang daripada SBR. Kalau SBR 2 tahun, saya ada 2 SBR yang udah cair kemarin, terus kayak yang ya happy aja gitu, balik lagi duitnya. Tapi ya selama belum balik duitnya, dapat apa? Dapat bunga lumayan banget gitu, dapat kupon
ya lumayan lah buat tambah-tambahan gitu ya. Sekarang ada lagi ori, nanti dapat lagi setiap 1 tahun sekali bunganya, buka kupon. Nah, karena kalau ori lebih panjang 3 tahun gitu. Nah, si ori ini kemarin lagi yang murah, saya sempat beli yang murah, bunganya cukup tinggi, tapi kalau sekarang ya kalau beli yang ori 18 ya bunganya di 5,8 kalau nggak salah. Jadi emang nggak terlalu gede sih gitu. Rasa-rasanya nggak terlalu gede, cuman kan lumayan aja daripada bunga deposito sekarang paling cuma 4,5%, 4,2%, kecil sekali teman-teman. Karena ya lagi tadi ya, lagi orang-orang biar pada minjem duit untuk bisa berusaha. Kita kalau misalnya kita naruh duit ya, jadi bunganya kecil sebenarnya bunganya kecil. Cuman kan secara praktek ya dari bank itu duitnya dari mana sih kalau bisa minjem-minjemin orang? Ya putar lagi kan, duitnya dari kita-kita lagi sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Lalu bisa diperdagangkan, kalau ori bisa diperdagangkan, SR juga bisa diperdagangkan, yang SBR sama ST itu nggak bisa. ST itu kan sukuk tabungan ya sebenarnya ya. Gitu, ini sukuk retail bisa diperdagangkan. Nah, kalau yang tidak bisa diperdagangkan, artinya nggak dapat potensi capital gain, jadi kita nggak bisa jual lah intinya. Kalau kita jual lebih mahal, nggak bisa. Kalau ori bisa diperjualbelikan. Orinya kalau misalnya lagi sekarang yang saya punya, itu bisa di atas 103% gitu ya. Nah, itu artinya saya punya gain di situ. Kalau saya jual, ya lakunya 103.000 untuk satu lembarnya misalnya. Seperti itu. Oh, satu lembar ya. Intinya kalau misalnya dijual bisa lebih mahal lah, seperti itu ya. Semuanya dijamin pemerintah, kemudian untuk yang syariah ada izin daripada ini ada dari DSN MUI, pernyataan halal. Legal aspek daripada corporate bonds, ini bisa kalian lihat di page 284. Ini ada bond indenture, itu intinya legal dokumen lah, jadi ada suratnya teman-teman, nanti saya attach di Google Classroom, itu suratnya seperti apa, legal dokumen, kalau kita punya bonds, terus gitu, nanti, ya banyak lah, itu ada aturan-aturannya juga, segala macam, ada standar debt provision, yaitu aturan, ada restrictive debt provision juga, ada syarat-syaratnya, beberapa syaratnya ini ada minimum liquidity level, fixed asset, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang melanggar, ya nanti harus bisa dituntut intinya gitu ya. Sinking fund requirements ini adalah aturan-aturan sampai dengan maturity date. Nanti sampai maturity date dia harus seperti apa, kayak gitu ya, si pemilik, si yang punya utangnya tentunya. Lalu ada wali amanat di sini ya. Jadi kita beli, contohnya kayak saya belinya ke Bank INSP misalnya, nah itu sebenarnya ada biayanya teman-teman. Jadi mereka pun bayar gitu, si negara juga kan ada bayar ke mereka juga. Jadi ada fee ya kalau nggak salah ya. Sebentar, saya harus cek lagi. Nah itu ada custody fee namanya, ada custody fee kecil sih, nggak banyak-banyak amat. Dan kena pajak ya teman-teman ya. Namanya bunga kan ada pajaknya. Seperti itu. Nah ini saya dapat kuponnya setiap setahun sekali. Saya ada dapat dari bank pernyataan bahwa memiliki obligasi retail yang saya punya ori yang 15. Jadi udah rada lama sih sebenarnya. Nah, pelanggarannya nanti kalau ada pelanggaran gitu ya, akan difasilitasi oleh wali amanat, diadakan rapat umum pemegang obligasi atau repo. Kalau kalian sempat dengar yang saham kan RUPS, rapat umum pemegang saham. Nah, ini rapat umum pemegang obligasi, repo namanya. Kemudian cost of bonds to the issuer, intinya begini teman-teman, kalau semakin panjang dia punya masanya gitu, maturity date-nya semakin panjang, ya tentu issuer punya biaya semakin tinggi karena dia harus bayar terus kan, bayar bunga terus kayak nggak beres-beres ya. Ya samalah seperti kayak kita nyicil gitu, nyicil 20 tahun sama nyicil 3 tahun atau nyicil 2 tahun kan lebih ringan yang 2 tahun bunganya gitu. Meskipun kita nanti harus siapin pokoknya tuh, kita mesti bayar pokoknya di tahun terakhir tuh pas lagi maturity date. Nah, tapi tapi semakin panjang ya semakin banyak harus bunga yang harus dibayar. Apalagi kalau semakin panjang masanya, biasanya bunganya juga tinggi karena resiko, teman-teman, ada resiko. Tadi kan kita sudah sempat lihat kalau yang 3 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan 30 tahun, itu semakin tinggi biaya bunganya gitu. Jadi sekali bayar juga lumayan. Memang kita tarik napas untuk bisa panjang gitu ya. Bayarnya nanti deh, pokoknya masih dibayar nanti. Tapi kan bayarin bunganya juga lumayan. Nah, berikutnya adalah in addition,
the larger the size, the lower will be the cost of the bonds. Maksudnya apa sih? Jadi kalau kita sekalian pinjamnya banyak gitu, itu untuk biaya untuk cetaknya, biaya untuk yang lain-lainnya itu bisa lebih murah. Karena kayak sekaligus gitu kan, ngerjainnya sekaligus, tapi bisa dapat uang yang lebih banyak. Ya, tapi sekali lagi, bayar bunganya juga nanti jadi lebih besar. Gitu. Ya kan, also the greater the risk of the issuing firm, the higher the cost of the issue. Ya kalau misalnya tadi perusahaan tambang sama perusahaan tukang cukur rambut sekali lagi, ya kan risikonya lebih besar yang ini ya, gitu, yang tambang, dan pasti bunganya pun yang harus dia bayar harus lebih besar karena dia menjamin dong untuk bisa untuk misalnya dia mesti keluarin bunga yang lebih banyak ya untuk menarik gitu, untuk menarik orang-orang mau ke dia, gitu, karena risikonya kan cukup besar. Finally, the cost of money in the capital market is the basis of form determining the bonds coupon interest rate. Tadi ya, coupon interest rate juga berpengaruh, teman-teman. Lalu, ini general feature ya, ada conversion feature of convertible bonds. Jadi ada beberapa bonds yang nanti bisa di-convert jadi saham. Beberapa itu ada. Jadi kalau kita punya bonds di suatu perusahaan, one day mereka bisa tawarin ke kita, mau nggak kamu jadinya punya saham aja. Efeknya apa? Ya mereka jadi nggak perlu bayar bunga lagi kan, itu si perusahaan tersebut nggak perlu bayar bunga lagi. Kemudian istilahnya kalau kita pernah belajar lagi di AKD dulu atau di keuangan bisnis pun, kalau bunga punya hutang itu akan lebih memperkecil pajak karena kan potong dulu sama interest kan, EBIT earning before interest and tax. Jadi potong dulu bunga kemudian bayar pajak gitu kan. Tapi nanti EPS-nya jadinya earning per share-nya jadi lebih besar gitu. Tapi kalau misalnya nanti kita convert bonds jadi saham, ya bayar pajaknya sebenarnya jadi lebih besar gitu. Cuman kan jadi lumayan nggak usah bayarin bunga-bunga terus kan gitu. Tapi ya resikonya adalah earning per share-nya karena orang yang punya saham yang lebih banyak, ya earning per share-nya juga jadi lebih kecil. Coba di-review lagi ya, kamu flashback lagi ke chapter 3 buku kita yang di buku Jitman itu keuangan bisnis. Call feature juga nanti ada yang beberapa perusahaan, bonds perusahaan itu bisa aja kita pas lagi keluarin itu bisa tarik sewaktu-waktu gitu. Nah itu namanya call feature, tapi kita akan tarik di harga berapa. Contoh kita sebagai perusahaan yang berhutang, harusnya 5 tahun, tapi kita 3 tahun udah mau narik gitu. Nah itu kan sebenarnya ada penalti atau apalah gitu, biasanya kan seperti itu. Tapi ini ada call feature, jadi fitur untuk kita tarik gitu ya. Kita mau ambil gitu, kita mau beli lagi, mau dibeli balik, tapi di harganya sekian. Nah itu juga salah satu fitur yang ada pada bonds. Oke, nah ini bisa dibaca nanti ya teman-teman. Nanti ada waran juga. Saya nggak begitu banyak tentang itu, masuk ke bond yield-nya aja. Di bond yield ini adalah yield itu adalah rate of return is frequently used to assess its performance over a given period. Biasanya 1 tahun. Jadi memang biasanya yield ini, bond yield ini ya current yield, YTM, YTC itu untuk melihat performance-nya dia, gitu, lebih bagus nggak, gitu kan, lebih atas seharusnya atau tidak. Gitu. Nah, ada 3 current yield, yaitu tahun itu kan. Oke, balik dulu, sorry. Ini ada yang ini untuk current yield itu yang di tahun tersebut, yield to maturity sampai dengan dia mature, kalau yield to call sampai dengan dia bisa di call. Kapan kan di call-nya kan berarti kan sebelum maturity, tapi biasanya itu tercatat. Di harga berapa nanti akan ditarik. Gitu. Nah, bond price, contoh ya, ini ya, because most corporate bonds are purchased and held by institution investor, bonds trading and price data is not readily available to individuals. Memang biasanya seperti itu. Kalau misalnya yang kita bisa lihat di luaran ya, yang punya Indonesia gitu, yang ORI, FR, gitu-gitu itu bisa. Nah, contoh lah ya, kita most corporate itu biasanya keluarin pada face value $1.000 atau par ya. Kalau kalian sempat ingat namanya par value 1.000. Nah, biasanya kalau misalnya dijual ya bisa saja di atas itu gitu. Jadi ada berapa persen, 102% atau 92% misalnya kalau dia diskon. Ini bisa dilihat teman-teman sini. Company C, dia kuponnya 5,2, maturity-nya 2017, price-nya, lihat ini price-nya. Ini artinya 103,143% ya, jadi dikali dengan 1.000. Gitu.
Jadi harganya nggak 1.000 selembarnya, berarti 1.003. Seperti itu teman-teman. Nah ini YTM-nya bisa diperhatikan. Nah, although most all corporate bonds are issued with par. Nah ini bisa di price-nya berapa nih? Contohnya price-nya yang 94,07 nih yang company B. Nah ini price-nya berarti belinya cuman 1 lembar 940 gitu. Nah ini yang 1031. Yang company C itu 1031 belinya. Selembarnya ya teman-teman ya. Ini nanti ada YTM-nya juga. Yield to maturity-nya. Berarti sampai dengan maturity dia sebenarnya berapa persen sih? Nah, yield to maturity kan sebenarnya ke harga sekarang ya, ke harganya yang dia sekarang. Maka sebenarnya yang ini kemahalan nih, karena kuponnya aja cuma 5,2%, YTM-nya 4,34%. Gitu. Ya karena kan memang harganya mahal, teman-teman. Ini premium. Bonds yang premium. Kalau bonds yang diskon ya dia pasti akan merasakan YTM-nya lebih gede daripada si harga kuponnya. Gitu. Seperti itu. Lalu ada S&P Bonds Rating. Jadi ini Standard and Poor Bonds Rating. Ini di Indonesia pun berlaku teman-teman. Ada yang AA, ada yang AA. Jadi modelnya gini ya. Ada yang ini kalau yang modi A besar, A gitu. Bisa yang ini kita biasa pakainya yang ini sih. Gitu yang high prime, ini yang investment grade yang bagus banget, ini udah mulai spekulatif, ini udah mulai kurang bagus gitu kan ya. Nah biasanya ya ini tergantung risk premiumnya, jadi gitu, balik lagi. Jadi ngaruhnya ke risk premium, jadi nanti harganya jadi, ya mungkin kalau kamu beli bonds yang CCC gitu ya, bunganya tinggi, cuman kan resiko juga gitu, resiko untuk mereka tidak bisa bayar kan bisa aja mereka default. Ini ada beberapa bonds type, karakteristik and secured bonds. Ini bisa kalian lihat lagi. Secure-nya ini ada yang mortgage bonds, ada yang collateral trust, ada yang equipment trust certificate. Jaminan ya maksudnya ini ya. Ini jaminan, secure itu jaminan teman-teman. Kalau yang nggak pakai jaminan ada nggak? Ya ada. Nah, ini bisa dibaca nih. Gitu. Ada beberapa karakteristik, ini juga pernah ada di akademisi sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa dibahas lagi sedikit. Ini yang zero coupon bonds, ini yang junk bonds, floating rate bonds, ada yang extendable. Floating rate itu contohnya yang kayak saya beli SBR, itu lagi itu floating, jadi minimal banget saya dapat 7%, tapi sampai lagi itu sempat di 8%, saya dapat 8%, gitu, lumayan kan. Tapi sekarang nggak ada, belum ada yang SBR. Lalu international bond issue ini ada yang Eurobond atau foreign bonds market. Ada juga yang ini euro ya berarti ya. Kalau misalnya sama yang Jepang itu ada namanya samurai bonds. Nggak lagi bercanda teman-teman, ini beneran ada. Nah itu kita punya utang gitu ya. Jadi kita berhutang sama luar. Nah ini kita mencari valuasinya, market price. Jadi kayak istilahnya kemahalan apa enggak sih gitu. Mencari dong gitu. Kan kalau misalnya kamu dapat bunganya kan nanti kupon itu kan dibayarinnya sampai dengan maturity. Nah, si harga yang dibayar, si bunga yang dibayarin itu kalau ditarik ke nilai sekarang worth enggak gitu, worth it atau tidak. Nah, itu bisa dilihat dengan valuation fundamental ini kita tarik lagi. Dan interest rate-nya yaitu kita sebut sebagai required return. The required return-nya itu adalah tergantung daripada expected inflation sama risk daripada asetnya. Higher perceived risk result in higher required return and lower asset market value. Jadi balik lagi tadi ya tentang interest rate sama required return jangan dilupakan. Jadi kalau kita mau pinjem, kemudian kita punya ekspektasinya berapa nih kita bisa dapetin. Gitu. Itu namanya required return. Basic valuation modelnya seperti ini. Cash flow yang akan kita terima nanti, itu ya. Cash flow yang akan kita terima daripada bonds tersebut dibagi itu ya, dibagi dengan 1 plus R pangkat 1. Ini kalau kalian ingat, ini time value of money. Ini tariknya tahun pertama, ini tahun kedua, tahun ketiga. Nah ini, atau kita pakai kali aja, pakai tabel yang Jitman, yang time value of money, present value, kita tarik sekarang. A note earlier, bonds are long-term debt instrument used by business and government to raise large sum of money. Artinya kita butuh duit yang banyak, makanya kita keluarin bonds. Negara butuh uang yang banyak, makanya negara keluarin bonds. Dan dapat duitnya juga nggak cuma dari satu lenders, tapi dari banyak lenders, dari banyak peminjam.
gitu. Ya, nah ada yang 10 tahun, ada yang 30 tahun, dia kasih keterangan gitu aja. Ini untuk yang semi-annually. Stated coupon interest rate have initial maturity. Nah, ini teman-teman, contohnya, ini basic bonds valuation, kayak gini. Jangan pusing sama sigma-sigmanya, tenang aja. I itu adalah annual interest paid in dollars, artinya kita mesti bayar berapa secara annually-nya, berapa. Kemudian M itu adalah si par value-nya in dollars, satu lembarnya berapa. Gitu. Ini juga I-nya berarti dari satu lembar ya, teman-teman ya. Nah, ini kan kita bayar atau kita terima secara berkala gitu ya, bisa setahun sekali, bisa setahun 2 kali gitu. Tapi kita anggap aja setahun sekali. Contoh di sini Mills Company, dia 1 Januari 2007 issue 10% kupon interest rate, 10 tahun bonds-nya, satu lembarnya harganya 1.000. Dibayar semi-annually. Oh, semi-annually. Nah, artinya selama 10 tahun kan dia bayarnya 2 kali setahun ya. Nah, kita lihat di sini I-nya adalah dari 1.000 dikali 10%. Itu adalah bunga yang dia harus bayar. Gitu. Dia harus bayar berarti $100 sekali bayar. Gitu. Tapi kalau semi-annual berarti harusnya 2 kali ya. Jadi kalau 100 berarti 50-50. Kita lihat di sini ya. Jangan yang, sebentar, 1, 2, 3. Ini contoh yang tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tahun dibayarnya annually. Kita jangan hitung dulu yang semi-annually ya, kita yang annually dulu, jangan biar nggak pusing. Yang annually. Tapi tahunnya berbeda ya, ini salah gambar. Anggaplah ini ya, begini, anggap ini benar berarti. 10, tahun 2010, 1000, 100, 100, 100, 100, 100 dari mana? 100 itu dari 1000 dikali 10%. 1000 dikali 10% itu 100. Nah, ini semua ditarik nih, karena kan kita akan bayarnya ya tahun depan gitu kan ya. Setiap tahun, si Mills itu akan bayar. Tahun depan bayar, tahun depannya lagi bayar, tahun depannya lagi bayar. Nah, nilai 100 sekarang kan beda sama nilai 100 besok ini. Maka ditarik dulu ke sekarang, ditarik ke titik sekarang, ditarik ke titik sekarang. Tapi ini karena angkanya sama, kita bisa pakai yang ini teman-teman. Present Value Index Factor annuity. Kalau annuity kan beda ya teman-teman ya hitungannya. Silahkan kalian buka tabelnya, tabel yang keempat. Annuity. Present Value Annuity. Nah ini tarik semua, ternyata kalian bisa lihat 100, 100, 100, 100, 10 kali. Ternyata pas lagi ditarik ke sekarang, itu nilainya 614,50. Jadi kalau dirasa kamu dapat $1.000 gitu ya, ternyata enggak $1.000. Kalau sekarang ya 1.000 sih secara uang kertas yang diterima gitu ya. Tapi kalau nilai beda ya. Nilai atau value-nya itu beda. Ternyata enggak 1.000, value-nya itu cuma 614,5 gitu. Nah, 1.000 yang akan diterima nanti di 10 tahun ke lagi pun ditarik ke nilai sekarang itu cuman 386 gitu. Nah, makanya ini at par, berarti dia pas gitu ya, pas 1.000. Nah, kalau misalnya kita keluarinnya required return-nya kita 12%, kalau tadi kan sama-sama ya required return-nya 10%, interest-nya 10%. Maka dia akan keluarnya secara par. Tapi kalau kita punya required return 12%, kita beli bonds yang tadi, bond value-nya cuma 887, artinya kita beli secara diskon gitu. Tapi kalau required return kita 8%, dapat bunga yang 10%, wah premium tuh. Gitu. Ya. Jadi kalau kita dapat bunganya lebih tinggi daripada ekspektasi kita, required return kita, ya dapatnya premium berarti. Seperti itu. Mendapat lebih dong daripada yang kita inginkan. Tapi kebalik, kalau misalnya kita pengennya 12%, bonds-nya bisa cuma kasih bunga 10%. Berarti kita diskon. Nilainya kecil, nggak worth sebenarnya sih ya. Sebenarnya nggak worth. Nih, bonds and required return. Bonds and required return, di sini ada par. Kalau sesuai dengan par, kalau yang ini diskon, kalau yang ini premium. Bisa kalian lihat sebelah sininya. Bonds value and required return. Nah, tadi kita sempat bahas juga tentang semakin panjang waktunya, sebenarnya
ya ujung-ujungnya juga dia akan balik ke titik maturity-nya, titik ke si berapa pokoknya gitu. Jadi lama-lama pun dia premium, lama-lama juga akan kembali ke sesuai dengan par. Kalau diskon juga gitu, kita akan balik lagi sesuai dengan par. Dapat dari mana? Kalau kalian perhatikan, lagi di AKD pernah kita bikin buku besarnya, nah itu kan setiap tahun kita bayar gitu kan, bayarnya sesuai dengan, kalau di AKD kan kita sebagai yang bayar ya, kita bayar bunga, tapi kita juga nambahin ke si nilai bonds payable-nya. Seperti itu, teman-teman. Diingat-ingat lagi aja. Lalu yield to maturity. Yield to maturity ini measure compound annual return to an investor. Kemudian nanti dia bisa dapatnya berapa persen. Gitu. Nah, contohnya ini ya, kalau yang premium bond, current yield itu biasa lebih daripada YTM. Kalau untuk diskon, current yield-nya lebih kecil daripada YTM. Nah, ini yield to maturity. Nah, ini the Mills Company Bonds. Ini kita lihat dulu ya, kita lihat harganya dulu. Si nilainya berapa gitu ya. Kalau kalian pusing dengan yang sebelumnya, ini bisa rumus yield to maturity. Kita dapat nanti persentasenya berapa, bunga kuponnya ditambah dengan par value dikurangi dengan current value daripada bonds, nanti ini dibagi dengan M, lalu in total nanti ini dibagi lagi dengan M ditambah current value dibagi 2. Kita akan latihan nanti habis ini ya. Untuk yang semi annual, cuma tinggal dibagi 2 aja, I-nya dibagi 2, R-nya juga dibagi 2, N-nya dikali 2. Gitu. Sekali lagi, kalau untuk yang semi annual, R-nya itu dibagi 2, N-nya dikali 2. Karena dia semi annual kan, setahun nggak dibayar 12 kali, berarti bayarnya 24 kali. Ya kan, I-nya juga kan beda. Gitu. Lalu, kalau kalian ingat dengan EAR, nanti bisa dilihat lagi, effective annual rate of interest, tinggal 1 ditambah dengan per 2, pangkat 2 dikurangin 1. Itu bisa dapat EAR-nya berapa. EAR ini adanya di keuangan bisnis. Ini kalau misalnya dibayarnya setahun 2 kali, jadi seperti ini. Gitu. Kita akan banyak latihan deh. Nanti kita akan latihan-latihan ini, tapi sebelumnya tolong kalian pahami dulu, silakan dibaca lagi bukunya, dan ini PDF-nya, PPT-nya saya akan kasih ya. Nah, terakhir adalah current yield. Current yield itu adalah annual coupon interest dibagi dengan current market price. Ini ada garisnya harusnya ya. Contohnya, kita bayar 10%, yang lagi dijual harganya di pasaran 1.150, maka sebenarnya current yield-nya dia 8,7%. Gitu. Nggak 10% artinya kan. Karena berarti harganya lumayan nih, kita bisa jual. Mendingan kita jual daripada kita tahan. Bisa aja seperti itu hitungannya. Nah, ini summary-nya, teman-teman. Rumusnya cuma satu aja, bond valuation sebenarnya yang ini. Rumusnya cuma yang ini doang. Ini value of any asset tuh maksudnya ya kalau kalian perlu untuk menghitung nilai-nilai yang nanti kamu akan terima, tapi sekarang ini mau dinilai nilainya berapa, ya sebenarnya bisa pakai yang ini, value 0. Cuman kalau misalnya pakai bonds, ya sebenarnya sama aja sih. Cuman tinggal dia kan dapatnya berkali-kali gitu ya. Interest didapatnya berkali-kali, tapi kalau untuk pokok didapatnya cuma sekali. Nah, di tahun keberapa? Ini kalau kalian bingung, nanti ngelihat lagi grafiknya yang tadi, yang timeline-nya, itu timeline-nya bisa jelas banget sebenarnya. Oke, begitu dulu untuk materi hari ini.